sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Haris Bukdamillah selaku moderator. Perkenalkan, nama saya Abid Ihsan Al-Abdul. Perkenalkan, nama saya Ahmad Darwibowo. Perkenalkan, nama saya Alifia Fatimah Zahra. Perkenalkan, nama saya Adinta Utami Martanti. Perkenalkan, nama saya Lain Agus Ibrahim. Ya, judul presentasi hari ini yaitu kebijakan ekonomi masa Soekarno. Pembahasan pertama akan membahas tentang biografi singkat Insinyur Soekarno. Sebagai seorang bapak proklamator, Insinyur Soekarno memainkan peran penting dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Untuk mengenang jasanya, biografi lengkap Insinyur Soekarno mencakup seluruh riwayat hidupnya, mulai dari masa kecil hingga kematiannya. Selain menjadi bapak proklamator, Insinyur Soekarno juga merupakan seorang presiden pertama di Indonesia. Dia menjadi figur penting dan signifikan dalam masa sejarah perjalanan yang panjang Indonesia. Beliau lahir di Blitar tanggal 6 Juni 1901. Memiliki nama kecil yaitu Kusno Sosrodihardjo, anak dari Bapak Raden Sukemi Sosrodihardjo dan anak dari Ibu Ida Ayu Nyomanran. Selanjutnya ada ciri khas kebijakan ekonomi Soekarno. Insinyur Soekarno memiliki ciri khas dalam kebijakan ekonomi, yaitu ekonomi terpimpin. Yang dimaksud dari ekonomi terpimpin adalah pemerintah memiliki kendala besar terhadap sektor utama, termasuk pada lingkup perbankan, lingkup industri, dan lingkup perdagangan. Sistem ekonomi yang dipimpin oleh Soekarno beroperasi di Indonesia pada tahun 1959 hingga awal 1960-an. Yang pertama ada intervensi pemerintah untuk mencapai keadilan sosial dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Pemerintah Soekarno berusaha mengontrol seluruh aspek perekonomian termasuk industri dan perdagangan. Yang kedua, ada prioritas pada sektor publik. Ada pemerintah memprioritaskan pembangunan industri yang strategis dan infrastruktur. Banyak perusahaan dan industri penting telah dinasionalisasi atau dikelola oleh negara. Selanjutnya ada pengendalian harga dan distribusi. Untuk mencegah inflasi dan kelangkaan, pemerintah menetapkan harga untuk berbagai komoditas dan kebutuhan pokok. Dan yang terakhir ada krisis ekonomi. Meskipun upaya pembangunan telah dilakukan, ekonomi yang dipimpin menghadapi banyak masalah seperti inflasi yang tinggi, kekurangan barang, dan ketidakstabilan politik yang akhirnya menyebabkan krisis ekonomi pada awal tahun 60-an. Oke, selanjutnya ada kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi diterapkan bahwa pemerintah Soekarno pada masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Yang diantaranya nomor 1 pembentukan Bappenas pada tanggal pendirian 15 Agustus 1959 yang pada awalnya sebagai Deparnas berganti nama menjadi Bappenas pada tahun 1963. Nah, fungsi dari pembentukan Bappenas tersendiri yaitu menyusun rencana pembangunan ekonomi jangka panjang dan tahunan serta mengawasi dan menilai pelaksanaan pembangunan. Dan nomor 2 penurunan nilai uang atau yang disebut sebagai devaluasi. Nah, kebijakan devaluasi ini dilaksanakan pada 25 Agustus 1959 dengan pemotongan nilai uang kertas dengan tujuan membendung inflasi yang tinggi serta mengurangi uang yang beredar. Dengan hasil, meskipun harga barang menjadi lebih murah, rakyat merasa kesulitan karena uang yang beredar menjadi sangat terbatas. Dan defisit anggaran meningkat akibat proyek politik. Devaluasi kembali dilakukan pada tahun 1965 hingga memicu hiperinflasi yang mencapai 60% pada tahun yang sama. Yang selanjutnya deklarasi ekonomi atau DEKON. Tanggal peluncurannya tanggal 28 Maret 1963. Isi kebijakannya terdiri dari 14 peraturan pokok untuk menciptakan ekonomi yang nasionalis dan demokratis. Isi kegagalannya tidak mampu mengatasi masalah ekonomi dan inflasi. Masalah menyebabkan stagnasi. Kegagalan dikarenakan kekurangan pinjam dari IMF dan masalah politik termasuk
kontravensi dengan Malaysia. Yang keempat, peningkatan perdagangan dan kekreditan luar negeri. Program memfokuskan pada sektor agraris untuk menciptakan ekspor yang diharapkan bisa mengimbangi neraca perdagangan. Inisiatif mendukung pembentukan komando tertinggi operasi ekonomi dan kesatuan koperasi. Yang kelima, peluburan bank. Kebijakan Presiden Soekarno mengintegrasikan semua bank negara menjadi bank tunggal milik negara melalui Perpres nomor 7. Fungsi baru ini berperan sebagai bank sinkronisasi dan sentral dan umum. Masalah memunculkan spekulasi dan penyelewengan uang karena kurangnya lembaga pengawas. Selanjutnya ada tantangan pada masa kebijakan ekonomi terpimpin Insinyur Soekarno. Yang pertama ada inflasi yang tinggi dan krisis moneter menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Yang kedua ada pemanfaatan sumber daya alam yang belum maksimal. Selanjutnya adanya konflik politik antar kelompok termasuk militer dan partai politik. Yang keempat masih bergantung pada warga asing terutama dari Blok Timur. Yang terakhir ada kegagalan proyek pembangunan yang besar sehingga menyebabkan pemborosan dana dan korupsi. Selanjutnya adalah kesimpulan kebijakan ekonomi terpimpin yang diterapkan oleh Insinyur Soekarno pada tahun 1959 hingga awal 1960-an yang bertujuan untuk mengendalikan dan mengarahkan perekonomian Indonesia agar sesuai dengan ideologi Pancasila dan kebutuhan nasional. Kesimpulan dari kebijakan ini yang pertama adalah pengendalian sumber daya, yaitu pemerintah berusaha mengontrol sumber daya ekonomi dan industri untuk mencegah eksploitasi asing. Yang kedua adalah pembangunan infrastruktur yang berfokus pada pembangunan infrastruktur ini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meskipun terbentur keterbatasan anggaran dan sumber daya. Yang ketiga adalah ketergantungan pada utang. Kebijakan ini menyebabkan peningkatan utang luar negeri untuk membiayai proyek-proyek pembangunan. Yang keempat, inflasi dan krisis ekonomi. Meskipun ada upaya untuk mencapai stabilitas, kebijakan ini berujung pada inflasi tinggi dan kesulitan ekonominya semakin memburuk. Yang kelima, perubahan dalam struktur ekonomi. Munculnya kebijakan nasionalisasi perusahaan asing yang menyebabkan ketidakpastian bagi investor dan mempengaruhi iklim investasi. Kebijakan ekonomi terpimpin akhirnya dianggap tidak berhasil dalam mencapai tujuan jangka panjang dan berkontribusi pada krisis ekonomi yang lebih besar di awal 1960-an. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.